Assalamualaikum Bunda. Hari ini Bunda Sasha mau membagikan resep bolen yang super lumer, kulitnya berlapis-lapis. Nah, ini dia hasilnya, dalamnya seperti ini. Hayo, siapa yang nggak kepengen? Nah, ini modalnya cuma Rp1.000 aja. Cara membuatnya, yang pertama, kita panaskan mentega atau margarin untuk memasak pisangnya. Sebelumnya pisangnya sudah saya potong-potong seperti ini, kurang lebih satu bagian pisang dibagi menjadi 4. Nah, ini kita masak, jangan lupa kita bolak-balik supaya pisangnya tidak gosong dan matangnya merata. Sebenarnya pisangnya nggak harus dimasak dulu sih, tetapi ini supaya lebih awet dan juga harumnya lebih enak. Pokoknya nanti jadinya itu mantep banget. Ini juga wanginya udah kecium, jadi udah pengen banget. Tapi harus ditunggu, ini prosesnya agak lama. Pisangnya matang, kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya kita buat adonan A. Nah, kenapa ini ada adonan A sama B? Supaya nanti bolen pisang yang kita buat itu berlapis-lapis, karena kan adonan yang kita pakai itu 2 macam. Gitu. Nah, ini ada tepung terigu, kemudian mentega dan minyak goreng, kita campur menjadi satu. Kita uleni menggunakan tangan. Nah, ini sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian kita simpan di dalam freezer. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu ke dalam plastik. Kita simpan di freezer selama 15 menit. Nah, sambil menunggu kita buat adonan yang B. Bahan-bahannya tepung terigu, gula halus, kemudian mentega, dan juga kita remas-remas, nanti kita tambahkan air. Nah, untuk takaran lengkapnya ada di kolom deskripsi ya Bun, jangan lupa disimak baik-baik. Nah, ini kita uleni. Setelah semua tercampur rata, kita istirahatkan 15 menit. Kalau sudah siap untuk kita kita olah lagi. Yang pertama, ini adonan A tadi kita potong-potong atau kita bagi menjadi 16 bagian. Nah, ini nantinya menjadi 16 buah bolen. Ini nah, kalau misalkan teman-teman mau ditimbang juga boleh, biar hasilnya sama, kurang lebih 20 gram. Nah, ini setelah itu kita bulat-bulatkan supaya nanti kita menumpuknya dengan adonan yang B itu gampang. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke adonan B, kita bagi menjadi 16 buah juga. Setelah itu kita satukan adonan A dan B. Yang pertama ambil adonan B, kita gilas tipis seperti ini ya, menggunakan rolling pin. Kalau tidak ada boleh menggunakan botol bekas ataupun gelas. Nah, ini setelah tipis seperti ini, kita isi dengan adonan yang A, yang bulat tadi. Ini sih bentuknya sebenarnya bebas sih, tapi biar bisa membedakan, jadi yang satunya bulat, yang satunya persegi. Nah, ini kita lipat, kita gilas lagi, kita lipat lagi, kita gilas lagi, dan seperti itu seterusnya. Nah, semakin banyak lipatan dan gilasan, maka nanti semakin banyak pula lapisan pada bolen pisang yang kita buat. Kalau misalkan Bunda pengen yang lapisannya banyak, jadi jangan bosan-bosan deh untuk lipat dan gilas. Begitu ya Bun.
Rasa sudah cukup lipat dan gilasnya, maka kita gulung atau kita lipat lagi adonannya. Kemudian kita istirahatkan. Nah, ini kita lipatnya bebas, Bun. Kita sisihkan dulu, nantinya akan kita istirahatkan supaya adonannya itu lebih rileks, lebih gampang kita tipiskan lagi. Lakukan sampai semua adonan itu habis. Kemudian kita tutup adonan menggunakan kain atau serbet yang bersih selama 15 menit. Setelah itu kita buka dan juga ini siap kita isi dengan isiannya ya, yang sudah kita siapkan tadi. Nah, yang pertama ini perlu kita tipiskan lagi. Nah, kalau ini sih asal lebar kayak gitu aja udah cukup. Kira-kira berapa ya? Pokoknya dikira-kira aja biar pisangnya itu muat. Ini kemudian kita susun isiannya. Yang pertama pisang kita belah tapi tidak sampai putus, kita isi dengan keju yang sudah kita potong. Kemudian kita taburi meses atau bisa juga pakai selai coklat, tapi ini aku lagi nggak punya selai coklat, jadi pakai meses aja cukup. Setelah itu kita lipat hingga membentuk seperti ini ya. Nah, untuk ujungnya kita gilas lagi supaya lebih rapat dan juga isiannya itu tidak bocor dan juga bentuknya itu lebih rapi. Nah, seperti ini sudah. Nah, lakukan sampai semua adonan habis. Nah, kemudian kita tata di loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bolennya itu empuk, jadi kita susunnya itu rapat. Kalau misalkan teman-teman pengen bolennya itu crispy banget semuanya, teman-teman susun di loyangnya itu pisah-pisah atau dikasih jarak. Nah, ini kita oven 20 menit dengan suhu 180 derajat. Sebelumnya sudah dipanaskan selama 5 menit. Nah, setelah 20 menit kita keluarkan. Kemudian siap kita olesi dengan kuning telur. Nah, untuk olesannya saya menggunakan kuning telur 1 buah atau 1 butir, kemudian ditambah 1 sendok makan madu. Nah, ini gunanya ditambah madu supaya lebih mengkilat. Nah, saya juga menambahkan pewarna kuning telur supaya warnanya itu lebih cerah. Karena kan kalau pakai kuning telur aja warnanya itu pucat kuningnya. Kalau pakai pewarna sedikit itu warnanya lebih cerah. Ini diolesi semuanya. Setelah diolesi kita taburi dengan topping yang lainnya itu bisa pakai keju parut ataupun meses. Nah, di sini saya menggunakan keduanya karena ini untuk menggambarkan isinya. Isinya kan tadi kita keju sama meses. Jadi biar nanti gampang mengidentifikasinya, kita toppingnya pakai dua bahan tadi sesuai dengan isinya.
Nah, ini kenapa kita ngasih toppingnya pas di tengah-tengah perjalanan, karena nanti kalau kita ngasih toppingnya di awal, coklatnya atau mesesnya itu bakalan gosong lebih dahulu. Nah, ini kita panggang lagi 180 derajat selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita buka dan kita keluarkan. Nah, ini harumnya sudah tercium banget, enak banget, baunya wangi meskipun nggak dikasih vanili atau vanila, tapi baunya sudah wangi banget. Nah, ini hasilnya seperti ini, Bun. Sudah jadi, gampang kan, Bun ya? Nah, ini modalnya cuma Rp16.000 saja. Bisa jadi 16 potong bolen yang super lezat. Nah, jangan lupa dicoba ya, Bun, di rumah.